Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Pada suatu hari yang biasa, sebuah laporan masuk ke kantor Densus 84 PAN yang membawa perhatian serius bagi pihak berwenang. Laporan tersebut berisi informasi yang mencurigakan mengenai keberadaan sebuah kapal feri yang berlayar di perairan Jawa. Kapal tersebut dikabarkan telah terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan penyelundupan manusia, khususnya tenaga kerja Indonesia, TKI, ilegal, dari Indonesia ke luar negeri. Informasi ini pertama kali diterima dari sumber yang tidak dapat disebutkan namanya, yang selama ini sudah terbukti memiliki kredibilitas tinggi dalam memberikan laporan terkait kejahatan terorganisir. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kapal feri itu beroperasi dengan rute yang tidak biasa. Kapal tersebut biasanya berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju pelabuhan-pelabuhan di daerah lain yang tidak terdaftar dalam dokumen resmi. Selama beberapa minggu terakhir, kapal ini dikabarkan selalu berangkat dengan muatan yang tidak tercatat secara jelas, sejumlah besar orang yang tampak tidak memiliki identitas yang sah, dan kerap kali berpindah-pindah lokasi tanpa tujuan yang jelas. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian mulai menyusun tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Densus 88 untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim ini bertugas untuk menindaklanjuti laporan dengan pendekatan yang hati-hati, mengingat tingginya potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh jaringan penyelundupan manusia yang terorganisir. Setelah menerima laporan tersebut, pihak berwenang melakukan serangkaian koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan. Informasi awal menunjukkan bahwa kapal feri tersebut seringkali beroperasi pada malam hari, yang membuat keberadaannya lebih sulit terdeteksi oleh pihak berwajib. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa penyelundupan TKI ilegal tersebut memang terencana dengan sangat matang. Densus 88, yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus terorisme dan kejahatan terorganisir, segera merespons dengan mendirikan satuan tugas khusus. Satuan tugas ini terdiri dari anggota yang terlatih dalam pengintaian, analisis data, dan pengendalian operasi penyergapan. Mereka mulai memetakan seluruh rute kapal tersebut, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber intelijen, dan memantau setiap pergerakan kapal tersebut dengan cermat. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kapal feri tersebut beroperasi di bawah radar, baik di mata masyarakat maupun pihak berwenang. Beberapa kali kapal ini terlihat mengangkut barang-barang yang tidak sesuai dengan manifest pengiriman barang resmi. Selain itu, beberapa saksi mata juga melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar pelabuhan tempat kapal tersebut berangkat. Aktivitas ini melibatkan orang-orang yang seolah tidak berhubungan dengan kegiatan logistik pelabuhan, namun sering terlihat bersama dengan para penumpang yang tidak terdaftar. Tim investigasi Densus 88 bekerja sama dengan otoritas pelabuhan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pemantauan yang lebih intensif. Mereka juga melakukan pengecekan terhadap dokumen kapal, manifest barang, dan riwayat perjalanan kapal tersebut selama beberapa bulan terakhir. Ditemukan bahwa kapal feri ini memang memiliki banyak riwayat pelayaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kali, kapal tersebut melakukan perjalanan tanpa dokumen yang lengkap dan hal ini menambah kecurigaan pihak berwenang. Sementara itu, penyelidikan terhadap muatan kapal juga menunjukkan adanya hal-hal yang mencurigakan. Informasi yang didapatkan dari para pekerja pelabuhan menyebutkan bahwa beberapa kali kapal feri ini membawa penumpang yang tidak terdaftar. Beberapa penumpang tersebut terlihat mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan para pekerja yang biasanya menggunakan kapal feri tersebut. Mereka tampak khawatir dan selalu berusaha untuk menghindari kontak dengan pihak berwenang. Selain itu, seorang saksi mata yang pernah bekerja di kapal feri tersebut mengungkapkan bahwa kapal itu sering disewa oleh sindikat yang terorganisir untuk mengangkut para TKI ilegal. TKI yang diangkut tidak melalui jalur resmi, melainkan disembunyikan di dalam ruang tersembunyi di bawah dek kapal. Para pekerja ilegal ini, yang sebagian besar berasal dari daerah-daerah terpencil di Indonesia, dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi, namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dibawa secara ilegal ke negara tujuan seperti Kamboja, tempat mereka akan dijual sebagai tenaga kerja murah di sektor-sektor tertentu.
Saksi tersebut mengungkapkan bahwa para TKI ini seringkali diangkut dalam kondisi yang sangat buruk, dengan ruang yang sempit dan pengawasan yang minim. Mereka ditempatkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tanpa makanan yang cukup dan hanya diberi air secukupnya selama perjalanan. Proses pengiriman mereka dilakukan secara diam-diam untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang yang semakin mempersulit upaya pengungkapan jaringan ini. Berdasarkan informasi ini, tim Densus 88 segera menyusun rencana untuk melakukan penggerebekan terhadap kapal feri tersebut. Mereka menyadari bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan yang serius, dan jika dibiarkan akan terus merugikan banyak orang. Penyidikan yang dilakukan pun semakin menunjukkan bahwa jaringan penyelundup ini sudah sangat terorganisir dan memiliki jaringan luas yang melibatkan beberapa pihak di dalam dan luar negeri. Dalam beberapa minggu berikutnya, persiapan operasi semakin matang. Tim Densus 88 mulai mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para TKI sebelum mereka diangkut ke kapal. Mereka juga menggali lebih dalam mengenai jaringan penghubung yang ada di darat dan di pelabuhan. Tim penyelidikan juga bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memverifikasi data para penumpang yang terlibat dalam perjalanan kapal ini. Penyelidikan semakin mengungkapkan adanya hubungan antara sindikat penyelundup TKI dan beberapa individu yang memiliki koneksi dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Meskipun sulit untuk melacaknya karena keterbatasan informasi, namun pihak berwenang terus menggali fakta-fakta yang ada. Dalam waktu dekat, langkah-langkah untuk menyelidiki lebih lanjut dan melakukan penyergapan di pelabuhan menjadi semakin mendesak. Dengan semua informasi yang terkumpul, Densus 88 akhirnya siap untuk melancarkan operasi besar yang akan membongkar jaringan penyelundupan TKI ilegal yang sudah berlangsung cukup lama. Setelah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa minggu, Densus 88 akhirnya memutuskan untuk melancarkan operasi besar yang sudah dipersiapkan dengan matang. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber intelijen dan hasil penyelidikan yang terus berkembang menunjukkan bahwa kapal feri yang dicurigai akan segera berlayar lagi pada malam hari. Seperti biasa, rencana operasi dibuat dengan cermat, mengingat tingginya potensi risiko dan ancaman dari jaringan penyelundupan manusia yang terlibat. Tim Densus 88 yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari berbagai divisi, termasuk unit pengintaian, tim forensik, serta tim taktis yang terlatih dalam melakukan penyergapan. Semua anggota tim telah dilatih dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketegangan dan ancaman, dan mereka mengetahui betul bahwa kali ini mereka berhadapan dengan sindikat terorganisir yang bisa berbahaya. Oleh karena itu, perencanaan dan koordinasi antar tim menjadi kunci utama kesuksesan operasi ini. Langkah pertama yang diambil oleh Densus 88 adalah mengidentifikasi waktu dan rute pasti kapal feri tersebut. Setelah memeriksa semua data yang terkumpul, tim akhirnya menemukan bahwa kapal tersebut berencana untuk berlayar pada malam hari dan tujuan utamanya adalah pelabuhan di daerah selatan Jawa. Informasi ini diperoleh melalui pengamatan rutin terhadap aktivitas kapal di pelabuhan dan penelusuran terhadap pergerakan kapal tersebut yang terkadang terdeteksi lewat sistem pelacakan laut. Pada malam yang telah ditentukan, tim Densus 88 mulai bergerak dengan penuh kewaspadaan. Beberapa anggota tim berada di lokasi pelabuhan utama, siap untuk memantau setiap pergerakan kapal, sementara yang lainnya sudah tersebar di beberapa titik strategis di sepanjang jalur pelayaran kapal. Tim pengintaian telah diberi instruksi untuk memperhatikan segala sesuatu yang mencurigakan, termasuk pergerakan orang-orang yang keluar masuk kapal, serta barang-barang yang dimuat di atas kapal. Sebelumnya, tim Densus 88 sudah menyusup ke pelabuhan dalam beberapa kesempatan untuk melakukan survei dan memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu, pihak imigrasi turut berperan dalam operasi ini, memberikan bantuan untuk memeriksa identitas para penumpang yang terdaftar, sementara pihak kepolisian bekerja sama dengan otoritas pelabuhan untuk memverifikasi keberadaan kapal. Semua pergerakan kapal yang mencurigakan akan langsung diamati, dan jika ditemukan pelanggaran, tim akan segera bertindak. Sementara itu, sopir kapal dan kru kapal lainnya tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam pengawasan ketat oleh pihak berwenang. Densus 88 memutuskan untuk melakukan penyergapan tepat setelah kapal keluar dari pelabuhan. Semua tim yang terlibat sudah mendapat instruksi mengenai jalur pelayaran kapal dan titik penyergapan yang telah dipilih dengan hati-hati.
Titik penyergapan ini dipilih dengan mempertimbangkan lokasi yang aman bagi tim, namun juga cukup dekat dengan kapal agar operasi bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Saat malam semakin larut, kapal feri yang dicurigai akhirnya mulai berlayar. Semua anggota tim yang telah ditempatkan di sepanjang jalur pelayaran mulai mengamati dengan penuh konsentrasi. Beberapa kapal patroli laut yang juga terlibat dalam operasi ini bergerak secara diam-diam di sekitar kapal tersebut, menjaga jarak yang aman, namun tetap dalam jangkauan untuk memberikan dukungan jika diperlukan. Di dalam kapal feri, para penumpang yang terdiri dari TKI ilegal tampak tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka hanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sindikat yang menyelundupkan mereka, berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam kapal. Mereka telah diberitahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke pekerjaan di luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia yang sangat berbahaya. Setelah beberapa jam perjalanan, kapal feri tersebut akhirnya tiba di titik penyergapan yang sudah ditentukan oleh tim Densus 88. Pada saat yang bersamaan, kapal patroli yang berada di luar jangkauan kapal feri mulai mendekat dengan cepat. Semua tim Densus 88 yang telah tersebar di pelabuhan dan sepanjang rute kapal segera melakukan manuver koordinatif untuk menutup semua jalur pelarian yang mungkin dimiliki kapal tersebut. Dengan sinyal yang diberikan oleh tim pengintaian, tim taktis Densus 88 bergerak cepat menuju kapal feri. Tim ini sudah siap dengan perlengkapan dan strategi untuk menyusup ke kapal dengan aman, sekaligus mengamankan semua bukti yang ada. Begitu kapal feri itu berhenti di titik yang telah ditentukan, tim Densus 88 langsung melancarkan operasi. Dalam beberapa menit, tim yang terlatih dengan kecepatan tinggi berhasil memasuki kapal tersebut. Dengan menggunakan teknik penyusupan yang sudah terlatih, mereka menembus pintu utama dan menuju ke ruang kapal yang lebih dalam. Di sepanjang perjalanan menuju ke ruang penumpang yang tersembunyi, tim Densus 88 menemukan berbagai barang bukti yang menunjukkan keterlibatan sindikat dalam penyelundupan manusia. Beberapa kantong besar berisi paspor palsu, dokumen perjalanan yang tidak sah, dan barang-barang pribadi yang diperkirakan milik TKI ilegal yang disembunyikan dengan cermat di dalam ruang bawah dek kapal. Tim taktis yang telah diposisikan di berbagai titik strategis segera mengamankan para kru kapal dan sopir kapal. Mereka diinterogasi dengan cepat untuk mengetahui peran mereka dalam jaringan penyelundupan ini. Densus 88 juga memanggil tim forensik untuk memastikan bahwa semua bukti yang ditemukan di kapal disita dengan benar dan proses dokumentasi berjalan dengan rapi. Semua peralatan yang digunakan untuk menyelundupkan TKI ilegal seperti ruang tersembunyi di kapal dan teknik penyembunyian yang rumit dicatat dan diambil sebagai barang bukti. Meskipun penyergapan berjalan lancar, tim Densus 88 tetap berhati-hati. Setiap langkah dilakukan dengan penuh ketelitian untuk menghindari adanya reaksi berbahaya dari sindikat penyelundupan yang mungkin sudah mengetahui kedatangan mereka. Situasi tegang terus berlangsung hingga seluruh kapal diamankan dan semua penumpang serta kru kapal dipindahkan ke kapal pengawalan untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah kapal feri berhasil diamankan, tim Densus 88 bersama pihak Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kapal dan barang-barang yang ada di dalamnya. Semua penumpang yang telah teridentifikasi sebagai TKI ilegal kemudian dipindahkan ke tempat yang aman, di mana mereka akan diberikan perlindungan serta proses hukum yang sesuai. Operasi penyergapan ini tidak hanya berhasil mengamankan kapal feri yang digunakan untuk penyelundupan manusia, tetapi juga mengungkap jaringan besar yang telah terorganisir dengan sangat rapi. Hal ini membuka mata pihak berwenang akan bahaya yang mengancam, serta menunjukkan betapa terorganisirnya sindikat penyelundupan ini dalam menjalankan operasi ilegal mereka. Dengan berakhirnya operasi ini, pihak berwenang kini memiliki bukti yang cukup untuk memulai langkah-langkah hukum lebih lanjut. Semua yang terlibat dalam jaringan penyelundupan ini, baik yang berada di dalam kapal maupun di luar, akan segera diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah operasi penyergapan yang sukses, kapal feri yang digunakan untuk menyelundupkan TKI ilegal ke Kamboja telah diamankan sepenuhnya oleh tim Densus 88. Meskipun serangkaian proses telah berhasil diselesaikan dengan baik, tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting
adalah upaya untuk mengungkap jaringan penyelundupan ini hingga ke akar-akarnya. Penyergapan ini bukan sekadar tentang menangkap kapal atau menghentikan satu operasi ilegal, namun juga membuka jalan bagi pengungkapan lebih banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia. Sesaat setelah operasi selesai, para penyelundup yang berhasil ditangkap termasuk sopir kapal dan beberapa kru lainnya dibawa ke markas Densus 88 untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun, bukti-bukti yang ditemukan di dalam kapal jauh lebih banyak daripada yang mereka perkirakan. Tak hanya paspor-paspor palsu yang ditemukan, tetapi juga berbagai jenis dokumen perjalanan yang sudah dipalsukan, serta sejumlah besar uang tunai yang digunakan untuk membayar para calon TKI ilegal tersebut. Di atas kapal yang telah diamankan, tim forensik dari Densus 88 segera mengambil alih untuk melakukan pengumpulan bukti yang lebih mendalam. Di ruang penyimpanan bawah dek, mereka menemukan puluhan kotak besar berisi berbagai perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan untuk memfasilitasi perjalanan ilegal para TKI. Beberapa dari kotak-kotak tersebut berisi perlengkapan medis yang seharusnya digunakan untuk para penumpang selama perjalanan panjang, namun juga ditemukan alat komunikasi tersembunyi yang digunakan oleh sindikat untuk berkoordinasi secara rahasia dengan para agen di luar negeri. Proses pemeriksaan terus berlanjut. Hingga malam hari, dengan tim forensik bekerja tanpa henti. Setiap bukti yang ditemukan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Berdasarkan temuan ini, jaringan sindikat penyelundupan TKI ilegal ini memiliki koneksi yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, di negara seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Penyusupan dan jalur transportasi yang mereka gunakan menunjukkan betapa terorganisirnya sindikat ini dan juga mengungkapkan fakta mengerikan bahwa mereka telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Sementara itu, di markas Densus 88, tim interogasi bekerja keras untuk mengorek keterangan lebih lanjut dari sopir kapal dan kru lainnya. Meskipun ada yang mencoba untuk membantah keterlibatannya, tim Densus 88 memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa mereka memang bagian dari jaringan yang lebih besar. Salah satu anggota sindikat yang terpergok berusaha memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa mereka hanya bekerja sesuai perintah, namun Densus 88 telah mempersiapkan bukti-bukti yang memadai untuk menghancurkan klaim tersebut. Dari keterangan yang diperoleh, terungkap bahwa kapal feri tersebut telah beroperasi lebih dari 1 tahun, dan setiap kali berlayar, mereka membawa puluhan hingga ratusan TKI ilegal ke negara-negara tujuan seperti Kamboja. Para calon TKI tersebut seringkali dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun tidak pernah diberitahu tentang kondisi berbahaya yang akan mereka hadapi di luar negeri. Mereka juga diberitahu bahwa perjalanan ini adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tanpa melalui proses yang sah dan legal. Ini adalah modus yang sangat manipulatif, di mana sindikat memanfaatkan harapan dan impian para calon TKI untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, bukti yang diperoleh juga semakin menunjukkan keterlibatan sejumlah pihak yang lebih besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat ini memiliki jaringan yang sangat kuat di pelabuhan. Tempat penyelundupan ini beroperasi dengan lancar tanpa terdeteksi. Tak hanya itu, mereka juga memiliki koneksi dengan pihak yang memiliki peran besar dalam memanipulasi dokumen, memalsukan paspor, hingga memanipulasi data resmi terkait perjalanan internasional. Mereka juga tampaknya memiliki hubungan erat dengan agen-agen yang beroperasi di luar negeri, terutama di negara tujuan seperti Kamboja, yang memberikan perlindungan dan fasilitas bagi TKI ilegal yang mereka kirimkan. Malam itu, setelah hampir seluruh dokumen yang ditemukan di kapal dianalisis, tim Densus 88 menyadari bahwa operasi ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Sindikat ini tampaknya tidak hanya bertanggung jawab atas penyelundupan manusia, tetapi juga telah beroperasi dalam jaringan perdagangan manusia internasional yang jauh lebih rumit. Mereka memanfaatkan jalur laut untuk menghindari pengawasan ketat dan sering berpindah-pindah lokasi dengan menggunakan kapal-kapal yang tidak terdeteksi. Para agen yang terlibat dalam operasi ini menyadari bahwa mereka kini harus bekerja dengan lebih hati-hati dan lebih cermat. Densus 88 segera menghubungi otoritas di Kamboja dan negara-negara lainnya untuk memperluas pengusutan ini, serta meminta bantuan dari badan internasional yang berfokus pada perdagangan manusia. Upaya ini bukanlah perkara mudah karena sindikat
Penyelundupan manusia ini memiliki banyak lapisan dan akan sangat sulit untuk menembus jaringan mereka yang sangat rapat. Namun, meski tantangannya sangat besar, tim Densus 88 tetap tidak gentar. Mereka tahu bahwa mereka berada di titik yang sangat penting dalam perjuangan melawan perdagangan manusia. Mereka mulai menyusun rencana untuk melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap jaringan sindikat ini dan bekerja sama dengan pihak berwenang di luar negeri untuk melacak setiap jejak yang dapat mengarah pada bos besar yang mengendalikan operasi ini. Sementara itu, para TKI yang selamat dari perjalanan berbahaya ini kini menjadi fokus perhatian pihak berwenang. Mereka diberikan perlindungan dan dukungan hukum yang diperlukan. Sebagian besar dari mereka dalam kondisi yang sangat buruk, baik secara fisik maupun mental, setelah melalui perjalanan yang sangat mengerikan. Beberapa di antaranya mengalami kekurangan gizi, kelelahan ekstrem, dan bahkan beberapa telah terluka akibat perlakuan buruk yang mereka terima dari sindikat penyelundupan. Pemerintah Indonesia, bersama dengan berbagai lembaga internasional, berkomitmen untuk memberikan bantuan yang diperlukan agar para TKI tersebut bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan. Proses hukum terhadap mereka yang terlibat dalam jaringan ini pun segera dimulai. Sopir kapal yang telah terbukti memiliki peran aktif dalam penyelundupan TKI ilegal dijatuhi hukuman seumur hidup karena keterlibatannya dalam jaringan internasional yang telah merugikan banyak orang. Namun, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang dalam menuntaskan kasus besar ini. Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mendapatkan hukuman yang setimpal. Densus 88 juga terus bekerja dengan agen internasional untuk melacak sisa jaringan sindikat ini yang masih bebas. Mereka tahu bahwa sindikat ini telah menciptakan jaringan yang rumit dan memanfaatkan berbagai celah hukum untuk menjalankan operasinya. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan kerjasama yang solid antar lembaga dan negara, mereka bisa mengakhiri praktik keji ini dan memastikan bahwa perdagangan manusia di Indonesia, khususnya penyelundupan TKI ilegal, dapat dihentikan dengan tegas. Pagi itu, angin laut yang semilir menambah kesan sunyi di ruang penyelidikan Densus 88. Setelah operasi besar yang berhasil mengungkap penyelundupan TKI ilegal melalui kapal feri, kini tugas yang lebih berat menanti mereka. Meski kapal yang digunakan untuk mengangkut para calon pekerja ilegal ke Kamboja telah diamankan dan disita, perjalanan mereka untuk membawa keadilan kepada semua pihak yang terlibat masih jauh dari selesai. Kasus ini membuka babak baru dalam pengungkapan jaringan penyelundupan manusia yang lebih luas, dan kini, keputusan penting mengenai proses hukum menjadi kunci untuk menghentikan operasi jahat ini. Proses hukum terhadap para tersangka dimulai dengan investigasi mendalam. Salah satu fokus utama adalah sopir kapal yang telah lama terlibat dalam penyaluran TKI ilegal. Sebagai sosok yang cukup berpengaruh dalam kelancaran operasi penyelundupan, sopir kapal menjadi salah satu pihak yang paling dicari oleh aparat hukum. Densus 88 telah mengidentifikasi bahwa dia bukan hanya sekedar pelaksana, melainkan bagian dari struktur yang lebih besar yang menyeluruh, yang sudah merambah berbagai lini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, meski demikian, penyelidikan ini berjalan penuh tantangan, karena banyak pihak yang berusaha menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat penyelundupan ini tidak hanya berada di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang membuat pengungkapan jaringan ini semakin kompleks. Beberapa orang yang diduga menjadi aktor utama berada di luar jangkauan hukum Indonesia. Meski demikian, Densus 88 bersama dengan Interpol dan badan penegak hukum internasional lainnya terus berusaha untuk menelusuri jejak mereka. Dalam sidang pertama, para tersangka yang telah ditangkap, termasuk sopir kapal, dihadirkan di pengadilan untuk diperiksa dan didakwa dengan tuduhan penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen, serta keterlibatan dalam jaringan internasional perdagangan. Manusia Densus 88 memulai langkah besar mereka dengan memetakan setiap individu yang terlibat dalam sindikat ini. Mereka bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, serta lembaga lainnya yang memiliki data terkait dengan sindikat penyelundupan yang berjalan selama bertahun-tahun ini. Pengumpulan data yang lebih terperinci mulai dilakukan, mulai dari investigasi ke pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik keberangkatan, hingga pelacakan ke luar negeri untuk menemukan siapa saja yang memfasilitasi pengiriman TKI ilegal ke negara tujuan.
Seiring dengan berjalannya waktu, tim Densus 88 berhasil mengidentifikasi bahwa kapal feri tersebut telah beroperasi secara rutin sejak tahun lalu. Dengan bantuan teknologi dan jaringan intelijen internasional, mereka mampu mengetahui bahwa kapal tersebut bukan hanya digunakan untuk sekali pengiriman, melainkan sudah sering digunakan sebagai sarana penyelundupan. Setiap kali berlayar, kapal tersebut membawa puluhan TKI yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Di sisi lain, agen-agen sindikat telah berkomunikasi dengan pihak berwenang di negara tujuan, seperti Kamboja, untuk memfasilitasi kedatangan mereka. Namun, meskipun sindikat ini tampaknya sangat terorganisir, keberhasilan Densus 88 dalam menyita kapal tersebut dan menahan sejumlah anggota kunci memberi angin segar bagi mereka yang sudah lama terlibat dalam perlawanan terhadap perdagangan manusia. Di Indonesia, keberhasilan ini menunjukkan bahwa meski terorganisir dengan sangat rapat, sindikat penyelundupan manusia ini masih bisa dihentikan dengan strategi yang tepat dan tindakan yang cepat. Masyarakat mulai merasa lebih aman dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku sindikat ini. Proses hukum terhadap para tersangka yang berhasil ditangkap pun berjalan cukup panjang. Selama beberapa bulan, tim jaksa penuntut umum bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat agar para pelaku bisa dihukum dengan berat. Para tersangka utama, termasuk sopir kapal, dihadapkan pada dakwaan penyelundupan manusia yang sangat serius. Mereka didakwa dengan pasal-pasal tentang pelanggaran perdagangan manusia, pemalsuan dokumen perjalanan, serta tindak pidana terkait dengan kegiatan penyelundupan di bawah hukum Indonesia. Sidang berlangsung dengan ketat dan jaksa penuntut umum menuntut hukuman berat bagi para pelaku. Sopir kapal, sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam operasi penyelundupan ini, dihadapkan pada hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah hukuman yang sangat berat, namun sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Namun, hukuman ini masih menyisakan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mengenai pihak-pihak yang berada di balik layar. Densus 88 berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap mereka yang terlibat dalam jaringan lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sisi lain, penyelidikan terhadap pihak-pihak yang lebih besar dalam sindikat ini mulai membuahkan hasil. Densus 88, dengan bantuan dari lembaga internasional seperti Interpol, mulai melacak jejak orang-orang yang telah mengatur seluruh proses penyelundupan ini. Beberapa individu kunci yang berada di luar negeri mulai teridentifikasi dan upaya untuk mengejar mereka pun semakin intensif. Indonesia kini bekerja sama lebih erat dengan negara-negara yang menjadi tujuan para TKI ilegal untuk memastikan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh sindikat ini. Sementara itu, kehidupan para TKI yang berhasil diselamatkan selama proses penyergapan semakin diperhatikan oleh berbagai lembaga sosial dan pemerintahan. Mereka diberikan bantuan medis dan psikologis untuk memulihkan diri dari pengalaman traumatis yang mereka alami selama perjalanan ilegal mereka. Banyak dari mereka yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis selama di perjalanan, dan kini mereka mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah untuk memberikan mereka pelatihan dan fasilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan legal. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Salah satu hal yang sangat penting adalah memastikan bahwa setiap individu yang bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi mendapatkan perlindungan yang memadai. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk memperketat aturan pengiriman TKI, memperbaiki sistem perekrutan, dan memastikan agar tidak ada lagi pihak yang dapat memanfaatkan sistem ini untuk melakukan perdagangan manusia. Namun, upaya ini membutuhkan waktu dan komitmen yang sangat besar. Beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan para pejabat tinggi yang ada di beberapa negara. Untuk itulah, Densus 88 bersama dengan lembaga-lembaga terkait terus memantau perkembangan kasus ini dengan cermat. Mereka tahu bahwa meskipun sudah menangkap beberapa anggota kunci dari sindikat ini, pekerjaan mereka belum selesai. Jaringan yang lebih besar dan lebih kuat harus dihancurkan, dan hal ini hanya bisa tercapai dengan kerjasama internasional yang solid. Kini, meskipun banyak yang berharap kasus ini dapat segera diselesaikan, Densus 88 tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang untuk menuntaskan masalah perdagangan manusia yang telah berlangsung begitu lama.
Dengan berjalannya waktu, mereka terus menggali lebih dalam, berharap untuk mengungkap lebih banyak lagi pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab atas tragedi ini mendapatkan keadilan yang seharusnya.